Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun dan dimanapun kalian menonton video pembelajaran ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya, di pembelajaran PPKN bab 2 di SMA Negeri 10 Samarinda. Namun pembelajaran ini tentu boleh ditonton oleh siapapun yang ingin mempelajari materi PPKN bab 2 yang berjudul Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi dalam pembelajaran PPKN ini, di bab 2 ini kita akan mempelajari berbagai ketentuan yang ada di dalam konstitusi kita. Nah, mulai dari wilayah negara, agama, kemudian ada warga negara, dan sistem pertahanan dan keamanan negara. Jadi kira-kira ada 4 hal yang akan kita bahas dalam materi bab 2 ini. Oke, ini sebagai informasi pembuat slide-nya ini adalah siswa kita, ya kakak kelas kalian yang sekarang berada di kelas 11. Dulu waktu mereka berada di kelas 10, nah mereka yang mempresentasikan ini. Oke, sekarang kita lanjut ke materi bagian pertama, bagian A, yaitu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, di sini kita akan mempelajari 2 hal. Yang pertama, kita akan memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, setelah itu kita akan masuk ke materi kedua, yaitu batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan atau archipelago Nusantara, atau sering disebut dengan negara maritim, ya, atau negara kelautan. Yang Nusantara itu berarti Nusa itu adalah pulau, antara berarti di antara, berarti di antara pulau. Itulah makna daripada Nusantara. Oke, inilah kurang lebih gugusan pulau negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita sendiri tentu berada di salah satu pulau, yaitu Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur, di Samarinda. Oke, sekarang kita akan masuk ke batas wilayah negara Republik Indonesia. Oke, ini batas wilayah yang pertama. Oke, yang pertama ini adalah batas wilayah negara kita pada tahun 1939, berarti sebelum Indonesia merdeka. Jadi batas wilayah kita pada masa itu sejauh 3 mil, ya, 3 mil. Tetapi 3 mil ini per pulau, ya, per pulau, bukan per Nusantara, ya. Jadi 3 mil di sini per pulau. Ini di zaman Belanda seperti ini, ya, di zaman Belanda seperti ini. Jadi mereka membagi wilayah negara kita ini per pulau, ya, bukan per Nusantara, bukan per seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi hanya per pulau. Nah, setelah itu dengan deklarasi Juanda, inilah visionernya pemimpin bangsa saat itu, ya, Mr. Juanda, yang pada tanggal 13 Desember 1957 itu mengeluarkan sebuah deklarasi yang kita kenal dengan sebutan Deklarasi Juanda, yang kemudian memperluas wilayah negara Indonesia menjadi 12 mil. Nah, tetapi 12 milnya ini bukan lagi per pulau, tetapi per seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang diambil dari wilayah terluar dari negara kesatuan Republik Indonesia.
Nah, kira-kira seperti ini luasnya. Kalau pada masa 1939 tadi, pada masa dari masa Belanda itu luasnya itu hanya 3 mil, tetapi dihitung per pulau. Ya, jadi misalkan ya seperti inilah ya. 3 mil, misalkan ya 3 mil Pulau Kalimantan. Kemudian Pulau Sulawesi 3 mil. Ya, kemudian Pulau Jawa 3 mil misalkan. Ya, Pulau Sumatera juga sama 3 mil. Jadi dia sifatnya per pulau. Berarti di tengah-tengah 3 mil ini, ya di sini di antara Pulau Kalimantan misalkan dengan Pulau Jawa, kemudian Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi, tengah-tengahnya ini merupakan laut bebas ya, atau laut internasional. Jadi bukan milik negara Republik Indonesia. Jadi setiap pulau di negara kita ini betul-betul terpisah. Nah, inilah luar biasanya negara Belanda yang berhasil memecah belah bangsa kita dengan memecah setiap pulau yang dengan luas hanya 3 mil. Tetapi dengan adanya deklarasi Juanda sangat visioner, sehingga akhirnya memperluas wilayah kita dari 3 mil menjadi 12 mil. Nah, tetapi 12 mil ini dihitung bukan lagi per pulau, tetapi seluruh Nusantara. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Jadi diambil dari pulau terluar ya, diambil dari pulau terluar. Nah, misalkan ini. Nah, ini kan ada pulau kecil-kecil. Ada pulau kecil-kecil di sini. Nah, jadi diambilnya dari sana. Dari pulau terluar, kemudian setelah itu ditarik garis lurus sejauh 12 mil dari pulau terluar yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dengan adanya deklarasi Juanda ini, maka otomatis negara kita menjadi semakin luas, dan otomatis di antara setiap pulau ini ya, di antara setiap pulau kita ini adalah milik negara Republik Indonesia, atau kita sebut dengan istilah laut dalam. Oke, kita lanjut. Nah, tetapi deklarasi Juanda ini sifatnya masih sepihak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tentu belum diakui oleh dunia. Nah, dunia itu baru mengakui deklarasi Juanda ini yaitu dengan adanya Konferensi Hukum Laut PBB tahun 1982, dengan adanya UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Nah, jadi pada tahun 1982 baru PBB atau dunia mengakui deklarasi Juanda yang kita buat pada tahun 1957. Oke, ini dia penjelasan tentang batas wilayah negara kita setelah adanya deklarasi Juanda tadi. Yang pertama adalah laut teritorial. Nah, ini sekitar 12 mil ya dari bibir pantai dengan kedalaman penuh, berarti mau sampai dalamnya seberapapun, yang penting 12 mil diukur dari pantai, dari bibir pantai ya. Dan dari bibir pantainya ini tentu dari bibir pantai ketika laut itu dalam keadaan surut. Nah, jadi diukur dari laut dalam keadaan surut. Tentu kalau laut dalam keadaan dalam itu lebih mengarah kepada daratan, tetapi ini diukur dari laut dalam keadaan surut. Kemudian diukur 12 mil ya dari garis pantai tadi. Dan untuk kedalamannya itu berlaku penuh milik negara Republik Indonesia ya, sebagai negara pantai. Tetapi sebagai negara kepulauan, sebagai negara pantai, nah kita memiliki yang namanya zona tambahan. Nah, zona tambahannya ini yang pertama zona ekonomi eksklusif, yang itu luasnya 200 mil. Nah, jadi ada zona tambahan ini ya. Selain 12 mil tadi, kita memiliki yang namanya zona ekonomi eksklusif yang luasnya 200 mil. Yang mana di zona ekonomi eksklusif ini ya, ini tentu yang mana di zona ekonomi eksklusif ini kita memiliki hak eksklusif
ekonomi sebagai negara pantai. Ya, tetapi di sini kita tidak memiliki hak politis. Ya, artinya ini bukan secara politis, ya kita tidak memiliki kekuasaan, ya tetapi secara ekonomi kita memiliki hak eksklusif dalam memanfaatkan semua kekayaan alam yang ada di zona ekonomi eksklusif ini. Nah, jadi di zona ekonomi eksklusif ini sekali lagi kita bisa mengambil kekayaan alam, jadi memiliki prioritas untuk menguasai kekayaan alam. Nah, negara lain tentu boleh berlayar di laut ini, tetapi tidak boleh mengambil kekayaan alam yang ada di sini, karena kitalah yang paling prioritas. Oke, setelah itu berikutnya adalah laut lepas. Nah, kalau ini sudah laut lepas, yang mana eksploitasi diatur oleh badan otoritas internasional. Jadi kalau sudah di sini, asal diizinkan oleh otoritas internasional yang ada di PBB, tentu negara manapun boleh melakukan eksploitasi. Oke, ini tadi penjelasan yang sudah kita bahas. Yang pertama, zona laut teritorial, yaitu garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Nah, ini yang kedua, zona landasan kontinen. Nah, landasan kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan kelanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Nah, kita tahu negara kita ini adalah negara yang diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, yang mana dulunya negara kita ini jadi satu kesatuan, ya, menyambung dengan negara di Asia, ya, dan juga dengan negara yang ada di Australia, itu menyambung. Nah, tetapi karena terjadi perubahan geologi sehingga akhirnya setiap pulau kita ini terpisah, dan terpisah juga dari benua Asia serta terpisah juga dari benua Australia. Nah, karena dulunya pernah menyambung, otomatis maka sambungan antara benua Asia dan negara kesatuan Republik Indonesia dan sambungan antara negara Australia dengan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tentu memiliki kedalaman yang tidak terlalu dalam karena dulunya pernah nyambung. Nah, kesambungan ini antara Indonesia dan Asia, Indonesia dan Australia, nah itu dianggap sebagai zona tambahan milik negara Republik Indonesia. Nah, itulah yang disebut dengan zona landasan kontinen. Nah, inilah kelebihan dari negara kepulauan, dari negara yang berada di antara dua benua, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, berikutnya zona ekonomi eksklusif yang tadi sudah kita bahas, yaitu zona laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Pengumuman tentang ZEE Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret ya 1980. Nah, ini salah ketik. Ya, 1980. Tetapi diakui oleh PBB tadi sudah kita bahas, yaitu pada tahun 1982 dengan adanya UNCLOS. Oke, ini dia ya yang tadi sudah kita bahas juga. Nah, ini ZEE, zona ekonomi eksklusif. Yang warna biru itu adalah zona teritorial. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke batas wilayah daratan. Oke, yang pertama ada batas alamiah, itu terbentuk secara alami, misalkan dengan adanya gunung, dengan adanya sungai, ya, bebatuan dan lain sebagainya. Kemudian ada batas buatan yang sengaja dibuat oleh manusia. Yang ketiga ada batas geografis berdasarkan letak geografis yang melalui garis lintang maupun garis bujur.
Oke, kita lanjut ke batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, sebelah utara itu berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Wilayah Laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut negara Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina. Nah, sedangkan sebelah barat itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Lalu sebelah timur itu berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Oke, dan terakhir sebelah selatan itu berbatasan langsung dengan wilayah daratan Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Oke, inilah batas daripada wilayah negara kita yang tadi sudah kita bahas. Ya, sebelah utara tentu berbatasan dengan Malaysia, berbatasan dengan Laut Malaysia, berbatasan dengan Laut Vietnam, Thailand, Filipina, ya, dan seterusnya. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, berbatasan juga dengan laut negara India. Lalu di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, ya, dan tentu dengan daratan Papua Nugini. Lalu kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan daratan Timor Leste, ya, dan juga berbatasan dengan laut Australia, ya, laut Australia. Oke, berikutnya ini adalah ALKI. Ya, ALKI itu alur laut kepulauan Indonesia. Nah, jadi negara kita sebagai negara kepulauan yang memiliki laut yang begitu luas, tentu walaupun kita memiliki hak politik dan hak ekonomi di negara ini, namun negara kita sebagai bagian daripada dunia internasional itu perlu mengizinkan setiap negara melewati wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Barangkali dari negara Australia atau dari negara manapun yang ingin melewati wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu negara kita mengizinkan mereka untuk melewati. Yang penting mereka melewatinya dengan izin, dan juga selain itu ada aturan yang harus negara lain mengikuti daripada ketentuan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan ALKI, alur laut kepulauan Indonesia. Jadi ketika negara lain ingin melewati wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, itu hanya bisa dengan tiga alur, ya, hanya dengan 3 alur, dan semuanya dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara. Jadi tidak boleh dari timur ke barat, ya, atau sebaliknya dari barat ke timur. Nah, itu tidak boleh. Jadi yang bisa dilakukan oleh negara lain hanya dari utara ke selatan atau sebaliknya dari selatan ke utara, dan itu pun hanya diizinkan melewati 3 tempat. Ya, yang pertama ALKI yang ini, ya, ini ada Laut Sunda. Nah, jadi hanya ini, atau mau langsung ke Singapura. Yang kemudian ALKI yang kedua ini, nah ini misalkan dari Australia ke Filipina misalkan, atau ya ALKI yang ketiga ini. Nah, ini bisa ke sini, bisa ke sini, ya, atau sebaliknya dari sini ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Nah, jadi hanya 3 alur saja yang bisa dilakukan oleh negara-negara yang ada di dunia. Nah, dan ini pun berlaku juga untuk udara. Jadi udara pun hanya melewati 3 ini. Ya, jadi tidak boleh dari barat ke timur atau timur ke barat, tetapi harus dari utara ke selatan atau selatan ke utara. Andai kata ada negara yang melewati negara kita laut maupun udara, misalkan dari timur ke barat, nah itu negara kita berhak untuk menghentikannya
Ya, dan dulu pernah kejadian ketika pesawat Amerika melewati negara kita dari timur ke barat, maka negara kita pada saat itu di zaman Orde Baru, kemudian dengan hebatnya negara kita kemudian mengikuti pesawat Amerika tersebut dan kemudian memaksa pesawat Amerika tersebut untuk turun, ya, karena telah melanggar ALKI, ya, telah melanggar ALKI, alur laut kepulauan Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya lagi, yaitu siapakah yang menguasai kekayaan alam, ya, menguasai kekayaan alam yang begitu luas tadi sampai 5 juta lebih, ya, 5 juta kilometer persegi. Nah, itu kita bisa merujuk daripada pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Nah, jadi kalau bicara tentang kekayaan alam, diingat saja pasalnya adalah pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Oke, yang berbunyi ayat 2-nya, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Oke, ayat 3-nya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, jadi ayat 2 ini dikatakan cabang-cabang yang penting, ya, produksi yang penting. Yang penting tentu sifatnya subjektif, ya, misalkan air itu penting, ya, bagi rakyat, maka air dikuasai oleh negara. Nah, salah satunya misalkan PDAM, ya, perusahaan yang menguasai air yang ada di negara Republik Indonesia. Kemudian listrik, nah, listrik itu penting, maka listrik pun dikuasai oleh negara, yaitu dengan adanya PLN. Ya, dan badan-badan lain, misalkan migas itu penting, maka migas dikuasai oleh Pertamina saat ini, walaupun masih ada yang dikuasai oleh swasta. Nah, itulah badan-badan yang dianggap ini sangat penting, maka itu akan dikuasai oleh negara. Sebab kalau diserahkan kepada swasta, tentu rakyat tentu akan ada persaingan, yang persaingan itu bisa jadi akan merugikan rakyat. Oleh karena itu, supaya rakyat bisa menikmati kekayaan alam kita dengan harga yang murah, maka semua kekayaan yang penting tadi itu dikuasai oleh negara. Oke, berikutnya kewajiban-kewajiban. Nah, kewajiban yang pertama, segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang didapatkan kekayaan alam dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kewajibannya melindungi dan menjamin segala hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. Oke, yang C, mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Oke, sekian pembahasan kita pada materi bab 1 bagian A ini. Terima kasih atas kesediaan kalian untuk menonton video pembelajaran ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilafan, dan kesalahan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.